إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, demikian pula memberikan taufik sehingga kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hambanya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ringan melangkahkan kaki ke rumah Allah dan diberikan ketawadukan, kerendahan hati sehingga kita mau duduk bersama di rumah Allah yang tidak membeda-bedakan status, karena semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita masing-masing. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik dari kalian adalah yang paling bertakwa. Dan bentuk kita meningkatkan takwa salah satunya adalah kita bermajlis di rumah Allah, tentunya untuk berbagi ilmu agama dan saling memberikan nasihat sesama kaum muslimin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan qalbu, ketenangan hati, tumakninah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu, mereka akan duduk bersama sekelompok manusia ini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut-sebut nama mereka di sisi para malaikat-malaikat yang mulia. Sehingga jamaah rahimakumullah, ini adalah kenikmatan yang besar, dan insyaallah di malam hari ini kita akan mempelajari tentang tahsin, perbaikan bacaan surat Al-Fatihah, tentunya secara ringkas ya, secara ringan dan ringkas, tidak terlalu mendetail. Yang intinya kita belajar tahsin untuk setidaknya bacaannya benar, gitu saja, bukan menjadi qari. Karena jika ingin menjadi qari itu terlalu ketat, salah sedikit salah gitu. Insyaallah setidaknya adalah panjang pendek
dan makhraj dari surat Al-Fatihah, agar ketika kita membaca tidak terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Karena di sana ada kesalahan yang fatal, ada yang ringan. Jika itu kesalahan-kesalahan yang ringan, maka tidak mengapa. Toh kita tetap masih bisa membacanya untuk sholat kita. Yang tercela bahkan bisa berbahaya untuk sholat itu ketika bacaan Al-Fatihah tersebut terdapat padanya kesalahan-kesalahan yang fatal. Insyaallah. Baik. Dikarenakan surat Al-Fatihah sangat penting dalam ibadah sholat, maka tentu yang paling pertama yang harus kita mahir dan pelajari baik-baik tentu bacaan surat Al-Fatihah. Baik. Al-Fatihah berselisih para ulama tentang jumlah ayatnya. Ada yang mengatakan ya Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam ayat. Ya, ada pula yang mengatakan bukan. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat tersendiri, bukan masuk dalam bagian Al-Fatihah. Dan jumlah ayatnya jika dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin itu 1 ayat. 1 ayat. Baik. Terlepas dari itu jamaah rahimakumullah, ya, jika seorang menganggapnya dari Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mengapa. Sehingga wajib baginya membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan tidak memulai dari Alhamdulillah. Kita mulai insyaallah tahsin, kemudian setelah itu kita bahas sedikit dari makna dan tafsir yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Mungkin nanti saya baca, kemudian jamaah sekalian mengikuti, ya, mengulang. Karena jumlahnya banyak, tidak mungkin kalau satu-satu. Baik. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Rahmanirrahim. Panjangnya sama ya. 2 boleh. Bisa juga yang ujungnya itu rahim, panjangnya boleh 6. Yang punya nafas yang panjang silakan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Ya. Tapi kita 2 saja biar mudah dan ringan insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil A. Nah, di situ ada A. Tolong ini ainnya sebisa mungkin lah, ya, diusahakan pengucapannya itu A. Di mana itu ain? Di mana ini? Tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ketika pengucapannya tidak berubah menjadi ain, A, tapi begini, A itu maknanya bukan alamin, alam semesta, bukan. Tapi kalau alamin, orang-orang yang sakit. Alamin, orang-orang yang sakit. Sehingga apa? Usahakan A. Kalau sulit membacanya dengan A, nga. Ya. Ngala, nga. Usaha begitu. Eng. Itu lebih berbeda daripada A. Sekali lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini mudah. Ar-Rahmanir Rahim. Mudah ya. Hanya ra itu punya sifat tebal, kadang tipis. Nah, di sini ditebalkan ar-ra gitu ya. Huruf vokalnya yang keluar o. Ar-rah gitu. Bukan ar-rahman, bukan ar-ra, tapi ar-rah. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sini ma dua harokat ya. Nanti jangan heran kalau ada sebagian imam bacanya pendek. Maliki gitu. Itu dalam sebagian riwayat boleh. Maliki, tapi kita baca sesuai riwayat Hafiz An-Asim dalam Al-Quran yang kita pegang di negeri kita, itu dipanjangkan. Kayak ini yang menjadi sandaran. Ma dua harokat. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Nah. Kemudian ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata-kata iya itu ada tekanan sedikit. Iya, jangan iya gitu. Jangan seperti orang menjawab iya, iya. Tapi iya, ada tasdidnya ya. Coba ulangi ya. Iyyaka. Iyyaka. Bukan juga dipanjangkan. I gitu. Tapi ditekan. Iya, iya gitu. Lidahnya itu kan huruf ya itu keluar dari tengah lidah dia. Ya, lidahnya agak naik ke atas, yang tengah ini naikkan ke atas, mendekat ke langit-langit, keluar. Iya. Baik, gitu ya. Jangan juga dipanjangkan iya, nah, itu keliru. Tapi ditekan saja. Sekali lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Nah, pada lafaz na'budu itu pendek. Du huruf dalnya pendek. Du ya. Na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyya. Sering itu ya. Terutama adik-adik. Iyyaka na'budu wa iyya itu keliru. Tapi apa? Du pendek. Na'budu wa iyya. Kemudian ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, haknya jangan terlalu dalam, jangan sampai gitu, biasa saja. Dia makhrajnya di tenggorokan bagian bawah sini, bukan di dada. Kalau di dada nanti terlalu banyak udara yang keluar, itu terlalu banyak. Tapi di sini ya, bukan juga di sini. Kalau di tengah bunyinya seringnya dengar gitu, ihdina itu salah. Ya, itu masuknya huruf H. Tapi di sini ya, sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi langsung masuk ihdinas, ya, ihdinas. Jangan ihdina siro, nah itu salah. Tapi na langsung masuk ke huruf sod. Ihdinas si gitu. Ihdinas si, langsung ihdinas siratal mustaqim.
Kemudian yang terakhir, ini panjang yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang kita pilih di mana berhentinya. Ya. Barakallahu fikum. Yang paling mudah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ berhenti. Yang paling mudah. Dan boleh berhenti di situ. Kita praktek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pada lafaz yang terakhir, ayat yang terakhir, do-nya harus panjang. Ini namanya mad bacaan panjang yang dinamakan para ulama tajwid mad lazim hilmi musaqqal. Itu yang harus dipanjangkan 6 harokat. Cirinya mad seperti ini, tandanya apa? Setelah huruf panjang ada tasdid. Setelah itu kan huruf lamnya ditasdid. Ini harus panjang. Sama seperti bacaan misalnya Al-Haqqah. Pernah dengar ya? Nah, itu juga harus panjang 6. Jadi dipanjangkan walad, ya. Nah, sebelum kita mengucapkan do gitu, ditekan dulu huruf dotnya. Ada suara yang mengalir sedikit. Namanya istitolah begini. Walad gitu. Huruf dot ini beda sendiri, dia punya sifat istitolah itu. Suaranya mengalir sedikit gitu. Walad gitu ya. Coba ulangi ya. Waladdallin. Silakan. Jadi kalau terburu-buru tidak ada tekanan, ya itu kurang pas. Walaupun maknanya tidak berubah. Sampai sini ada yang mau membaca satu surat Al-Fatihah. Silakan. Dari kanan. Mungkin bapak-bapak atau silakan. Pakai mic enggak? Ada? Enggak. Kalau ada, sampai ya. Kayaknya enggak sampai. Deh. Ya, maju sedikit. Barakallahu fiik. Silakan. Ta'awud dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jamaah, bacaan Bapak ini ya, ini sudah benar. Ini sudah benar, sudah bagus.
Maknanya tidak ada yang berubah dalam surat Al-Fatihah. Jadi nggak mesti dikatakan benar itu dengan irama yang merdu, ya, dengan panjang, tidak, ya, seperti itu. Nah, sekedar kita bisa seperti tadi, ya, bacaan tak sudah rapi, itu sudah bagus. Kuncinya sering dengarkan bacaan imam-imam itu, ya, terutama imam-imam Masjid Haram misalnya, dengarkan lalu ikuti makhrajnya, ikuti tajwidnya, panjang pendeknya sudah benar. Baik, barakallahu fiik. Kemudian dari anak-anak siapa yang suaranya paling bagus? Yusuf, fadhal Yusuf, maju situ, baca surat Al-Fatihah Yusuf. Ta'awud Yusuf. Allahumma barik. Terbalik ya. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Tajwidnya sudah bagus, panjang pendeknya. Tinggal mungkin grogi saja ya. Grogi saja. Suaranya kurang lepas gitu. Sehingga suaranya keluarnya dari hidung kebanyakan dari khasyam. Jadi dilepas saja ya. Belajar begitu. Di rumah kalau ngaji anak-anak harus suaranya keluar. Kalau suaranya tidak keluar nanti tidak jadi mahir. Kalau dari anak-anak harus dilepas. Alhamdulillah gitu. Jangan alhamdulillah. Itu dari hidung itu. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, tahsin dari surat Al-Fatihah. Kita masuk makna-makna dan beberapa tafsir dari surat Al-Fatihah. Baik. Adapun bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini ada pembahasan tersendiri cukup panjang terkait bismillahirrahmanirrahim. Namun kita sebutkan maknanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ ada bismi, dengan. Ini maknanya, kandungannya meminta pertolongan. Sekedar bismillah itu sudah maknanya dengan menyebut nama Allah, yakni dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Sebagian ulama juga memaknai bismillah itu kandungannya tabarruk. Tabarruk ini mengambil berkah dari nama Allah. Sehingga kalau kita mau melakukan pekerjaan apapun kan dianjurkan untuk mengucap bismillah. Apalagi ingin membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua nama Allah yang kembali kepada Allah. Ar-Rahman itu nama Allah yang mengandung sifat kasih, rahmat, yang merahmati seluruh manusia, orang beriman atau yang tidak beriman, semua diberi rahmat. Yang beriman dan tidak beriman itu dikarenakan Allah Ar-Rahman. Coba perhatikan, orang yang tidak beriman saja mereka masih bisa bernikmat-nikmat di dunia, ya kan? Ada yang bernikmat-nikmat dengan hartanya, dengan kemewahannya, ada yang dengan kedudukannya, dengan jabatannya, padahal tidak pernah sholat, padahal bukan orang yang beriman, non muslim lagi misalnya, tapi luar biasa kehidupannya, uangnya triliunan,
Mengapa demikian? Ya karena Allah Ar-Rahman. Sehingga rahmatnya itu mengenai seluruh makhluk. Tapi rahmat yang ini itu umum. Tidak mesti yang Allah berikan ini berarti dia mulia. Seperti dalam hadis disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbatan." Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun hanya seberat sayap nyamuk saja. Seandainya dunia ini di sisi Allah itu ada nilainya, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, kata Nabi, Allah tidak akan berikan minuman kepada orang kafir. Allah tidak beri minum orang kafir walaupun seteguk air. Artinya orang yang tidak beriman itu tidak pantas untuk meneguk, menikmati dunia jika dunia ini memiliki nilai. Artinya apa jemaah? Kalau ada orang yang tidak sholat tapi kok rizkinya lancar ya, misalnya. Orang ini nggak beriman tapi kok mewah ya. Nah, itu bukan tolak ukur kemuliaan. Dia mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas, tapi bukan kasih sayangnya. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim nama Allah, maknanya juga memiliki rahmat. Tapi rahmat di sini khusus, kata para ulama, Ar-Rahmatu dzurrahmatil wasilah. Punya rahmat. Allah memiliki rahmat yang wasilah, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Bagaimana itu kasih sayangnya? Allah berikan mereka keimanan, Allah berikan mereka hidayah, ketenangan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah itu nikmat dengan zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, mereka nikmat. Dan mereka akan mendapatkan surga Allah. Nah, itu rahmat Ar-Rahim yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahim di sini rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Nah, di sini menjadikan Allah satu-satunya yang pantas mendapatkan puji-pujian yang sempurna. Ya, yang pantas mendapatkan puji-pujian yang sempurna. Sekaligus maknanya tidak boleh seorang itu memuji-muji dengan pujian seperti Allah, dengan pujian yang memuji kepada Allah kepada orang. Misalnya, Anda adalah orang yang maha mengetahui, misalnya. Tidak boleh. Ini jatuhnya kepada apa? Kesyirikan. Karena apa? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Rabbil alamin. Rabb, Tuhan. Al-Khaliq, yang menciptakan alamin, seluruh alam. Di dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, terkandung pengakuan dari kita. Di dalam sholat itu kita mengakui bahwa puji-pujian yang sempurna hanya milik Allah. Rabbul Alamin mengakui Allah lah sang pencipta. Allah lah yang mengatur. Allah lah yang menentukan mana yang bahagia, mana yang sengsara. Kita puji terlebih dahulu dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah menjawab. Ya, jika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Allah mengatakan, sungguh hambaku telah memuliakan diriku. Nah, yang kan itu jamaah rahimakumullah. Ya, ini ada kata pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya. Kita akui Allah zat yang maha rahman, maha penyayang atau maha pengasih, lagi maha penyayang, yang rahmatnya itu begitu luas. Bayangkan, sangat luas. Sampai hewan-hewan buas juga mendapatkan kasih sayang Allah. Allah berikan makanan, Allah berikan kecukupan untuk mereka. Burung-burung yang mereka terbang, mereka mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luasnya rahmat Allah. Maliki yaumiddin, yang artinya pemilik, penguasa yaumiddin, hari pembalasan. Jamaah rahmatullah,
Ayat yang keempat ini, ayat yang ketiga menurut pendapat yang lain, Maliki Yaumiddin, seorang hamba ketika membaca itu mengakui bahwa Allah yang menguasai, Allah yang memiliki hari pembalasan. Jadi kita ingat selalu di dalam surat Al-Fatihah itu ada pembalasan nanti. Setiap kali kita baca, 17 kali paling sedikit kita baca dalam sehari semalam. Itu kita selalu mengakui Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Semua kita akan dibalas, maknanya begitu. Jadi kita mengakui bahwa kelak saya di sini beramal, di akhirat akan dibalas semua apa yang kukerjakan. Dan siapa yang menguasai hari pembalasan? Ya ini Allah. Sehingga tidak ada yang menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka pada saat dia sholat, dia lebih khusyuk lagi sholat. Dia mengakui itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Nah, di sini iyyaka itu artinya kepadamu. Harusnya susunannya itu yang standar, na'buduka wa nasta'inuka. Aku menyembahmu dan aku meminta pertolongan kepadamu. Ini standar susunan yang biasa. Tapi ketika kata ganti kamu, ya, dipindah, diletakkan di depan kata dalam susunan bahasa Arab itu menunjukkan hanya pembatasan itu. Iyyaka, hanya kepadamu aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nah, kalau makna na'budu sering diulang-ulang itu ya. Intinya seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya, semua hajinya hanya untuk Allah. Tidak untuk pujian, tidak untuk sanjungan, tidak untuk kedudukan, bukan. Tapi apa? Hanya kepada Allah. Iyaka, hanya kepadamu. Baik. Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Nasta'in itu meminta pertolongan. Nih, para ulama menjelaskan jamaah rahimakumullah, isti'anah, ya, ini dalam bahasa Arab asta'inu, nasta'in itu isti'anah. Artinya talabu i'anah, meminta pertolongan. Para ulama membagi ini, jangan salah paham. Hanya kepada Allah berarti tidak boleh minta tolong sama orang, tidak boleh kita minta tolong sama tetangga. Bahaya itu orang yang suka minta tolong, sering-sering minta tolong, tidak boleh. Salah paham ini. Ya, minta tolong, isti'anah, meminta pertolongan ada dua jenisnya. Ya, para ulama menjelaskan. Yang pertama, meminta pertolongan isti'anah yang berupa ibadah. Dan yang kedua, isti'anah yang merupakan kebiasaan manusia. Ya, itu beda, yang bukan ibadah. Yang ibadah bagaimana? Yaitu meminta pertolongan. Meminta pertolongan yang itu tidak ada yang bisa memenuhinya. Tidak ada yang sanggup untuk menolong kecuali Allah. Seperti apa misal? Ya Allah, tolong saya agar cepat mendapat jodoh misalnya. Jodoh siapa yang ngatur? Allah. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk bisa naik jabatannya di kantor. Siapa yang bisa menaikkan, menurunkan jabatan? Itu semua ketetapan Allah. Ya Allah, ya, bantu saya untuk dimudahkan rizkinya. Ya hanya Allah yang memudahkan rizki, karena yang mengatur rizki Allah. Nah, jika minta tolongnya yang seperti ini kepada selain Allah, ini nggak boleh.
Kan ini ibadah. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Iyyaka nasta'in. Atau minta tolong. Beristi'anah untuk diberi kekuatan misalnya. Untuk diberi kekuatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang minta diberi kekuatan kepada benda-benda, katanya jimat-jimat misalnya. Ya, walaupun dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, begini dipukul 3 kali. Ya, atau dengan apalah bacaan-bacaan yang sebagai syarat. Atau dia menyebut nama-nama orang yang sudah mati misalnya, yang sudah meninggal dunia. Mungkin nama-nama orang soleh disebut-sebut. Cucu Rasul disebut-sebut, ya Husain, ya Ali, ya Husain. Dibaca 1000 kali, katanya bisa begini dan begitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam bab syirik. Yang disebutkan dalam ayat ini, iyyaka nasta'in. Tapi apabila isti'anahnya dalam hal-hal yang diperbolehkan, jemaah rahimakumullah, ya, minta pertolongan untuk dibantu, ya. Misal menjaga keamanan atau menjagakan rumah atau dan lain-lain yang itu menjadi kebiasaan sesama kaum muslimin, sesama manusia, ini tidak tercela dan diperbolehkan. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini setiap hari jamaah kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan jalan yang lurus. Karena memang hanya satu inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini yang dimaksud jalan menuju surga. 17 kali paling sedikit kita jamaah rahmatullah meminta petunjuk. Ya. Kalau ada yang bertanya, bukannya kita ini sudah muslim? Muslim pasti dong masuk surga. Mengapa lagi minta petunjuk? Apakah kita masih ragu? Bahkan Rasulullah saja masih meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan apakah Rasulullah itu ragu? Apakah Rasul ragu masih belum di atas jalan yang lurus? Nah, ini dirinci jemaah rahimah. Kadang ada orang yang begitu, rese dia. Ya, dia suka bikin syubhat kerancuan. Terlebih dari orang-orang yang zindik yang mengaku muslim tapi pemikirannya katanya saya berpikir dari luar Islam. Alhamdulillah. Hidayah ini ada 2 jenis. Hidayah masuk ke dalam Islam, itu hidayah itu. Hidayah menjadi seorang muslim, itu hidayah memang. Tapi ada lagi hidayah di dalam Islam. Karena setiap yang sudah muslim mengucap 2 kalimat syahadat belum tentu terbimbing lagi. Berapa banyak yang muslim hanya KTP, tapi enggak diberi hidayah oleh Allah, bisa sholat 5 waktu, ya kan? Bisa berpuasa. Sehingga ayat ini siratal mustaqim menjadi seorang muslim dan diberi hidayah di atas Islam. Agar tidak lari ke kanan dan ke kiri. Karena banyak orang yang mengajak, sudah jadi muslim masih diajak, ayo ke sini. Begini aja, enak. Nah itu. Hati-hati dari itu. Kita minta pertolongan kepada Allah dan kita minta hidayah kepada Allah terus di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ditafsirkan dalam ayat lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu mereka adalah para nabi, ini yang paling tinggi. Jalannya para nabi, siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dalam keimanannya seperti Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain. Aisyah radhiyallahu anha, Maryam radhiyallahu anha dan yang lain, siddiqin. Mereka sudah mendapatkan jalan yang lurus. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid atau para ulama, itu syuhada termasuk para ulama. Wassalihin, dan orang yang soleh. Jalannya orang yang soleh sampai mereka wafat.
Itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Jadi dua ini yang bukan termasuk dari jalan yang lurus. Kalau tidak dimurkai, sesat. Kedua-duanya ini